tentang seorang penjual buah-buahan yang menuliskan di gerobaknya Abdul Ghani, katanya, saya adalah hambanya Zat yang Maha Kaya, dan saya tidak, dalam tulisannya itu dikatakan, saya tidak takut kefakiran karena saya adalah hamba Zat yang Maha Kaya. Allah bisa merubah nasib saya, ya, hari ini atau besok atau lusa. Subhanallah, begitu kuatnya keyakinan tukang sayur atau tukang buah tersebut. Lalu bagaimana dengan kita yang taklim, yang duduk mengkaji asma Allah Al-Karim dan Al-Akram? Maka lebih tentunya kita yakini akan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak terbatas, ya, kepada hambanya. Termasuk juga hadis qudsi yang pernah saya sebutkan, kalau masih diingat, bagaimana seandainya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala jejerkan atau taruh di satu padang yang lapang, ya, di satu tanah yang luas, seluruh makhluknya, manusia dan jinnya, dari Adam sampai yang terakhir nantinya sebelum generasi terakhir. Begitu pula jinnya, dari jinnya yang pertama sampai dengan jin yang terakhir. Kemudian semuanya memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah kasih kebutuhan mereka satu persatu. Niscaya, ya, apa yang mereka terima itu tidak mengurangi dari perbendaharaan kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali seperti salah seorang dari kita mencelupkan jarinya ke samudra, ya, apa yang membekas atau berada di jari kita itu dari air, itu adalah yang berada di tangan-tangan hambanya berupa permintaan. Sedangkan samudra yang, ya, tak terkurangkan adalah kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun asma yang keenam adalah At-Tayyib, Zat yang Maha Baik. Asma At-Tayyib ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, akan tetapi disebutkan dalam banyak hadis, di antaranya hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang ke-10 dari Arba'in Nawawi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik, hanya menerima yang baik-baik. Ada terusannya hadis ini selengkapnya, wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin sebagaimana Allah memerintahkan para rasulnya dalam firman-Nya, ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurullah, ya. Al-Mu'minun ayat 51. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah. Atau Al-Baqarah ayat 172. Kemudian thumma dzakara ar-rajulu yutilus safar,
Kemudian Rasulullah menceritakan ada seseorang yang dalam safar, dalam pengembaraan yang panjang, ya. Yutilus safar, asy'atha aghbar, rambutnya acak-acakan, penuh debu, ya, tidak seperti sekarang, ya. Safar dalam bis, dalam AC, dalam pesawat dan seterusnya. Orang dalam safar itu doanya mustajab tidak? Mustajab, selama safarnya bukan maksiat, safar yang mubah minimal, ya. Kemudian yamuddu yadaihi ilas sama. Pertama, dalam safar doanya diijabah. Kemudian asy'atha aghbar, menunjukkan kefakirannya, ya, menunjukkan kefakiran di saat berdoa, bagian dari langkah ijabah. Menunjukkan kefakiran kita di hadapan Allah. Jangan kita meminta seolah-olah kita tidak butuh. Ini bukan adab dalam berdoa, ya, kebalikannya. Di sini asy'atha aghbar, menunjukkan kefakirannya, ya. Kemudian yamuddu yadaihi ilas sama, mengangkat tangan dalam berdoa, juga bagian dari langkah untuk diijabah. Ada orang berdoa kemudian toleh ke kanan ke kiri, ya, bukan berdoa namanya. Bisa berdoa cukup dengan menundukkan kepala, tidak mengangkat, tapi kurang. Di sini orang ini sudah 3 dalam safar, menunjukkan kefakirannya, kemudian apa? Mengangkat tangan ke langit. Kemudian berkata, ya Rabb, ya Rabb, memanggil Allah dengan sebutan panggilan Ar-Rabb, ya. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, semua doa-doa Nabi, doa para Nabi itu diawali dengan Rabb, kata Rabb, ya. Rabbana zalamna anfusana, dari Adam. Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah, Rabbi semuanya. Di sini pakai kata Rabb juga. Kemudian apa yang terjadi? Ya, jadi sebab-sebab diijabahnya doa hampir semua dia penuhi. Dia panggilan Allah dengan Rabb, kemudian ilhah, pengulangan, ya Rabb, dia ulang-ulangi, ya. Dan Allah suka dengan panggilan atau doa yang diulang-ulang. Akan tetapi 4 sebab ijabah ini ditepis atau dihanguskan, dihapus oleh apa? Wa mat'amuhu haram, yang masuk ke mulutnya itu barang haram. Wa malbasuhu haram, bajunya yang dipakai juga dapatnya dari yang haram. Wa mashrabuhu haram, yang dikatakan malbas ini bukan hanya baju. Kalau jam tangannya 4M Ustaz, tidak apa-apa, bukan begitu. Ini juga bagian dari malbas. Hati-hati, ya, karena yang dipakai, meskipun itu aksesoris, bukan sesuatu yang, ya, pokok, dari yang haram. Wa mashrabuhu haram, yang diminum juga dari yang haram atau hal-hal yang haram, khamar, apalah, minuman semuanya. Wa ghudhiya bil haram, juga semua yang dimasukkan, ya, ke dalam perutnya, ke dalam rongganya itu dari yang haram-haram. Fa anna yustajab lah, ya. Fa anna yustajab lidzalik, dalam riwayat yang lain. Fa anna itu bentuk istib'ad,
dalam bahasa Arab, yaitu bentuk kemustahilan. Dari mana mau dijawab doanya orang yang begini modelnya? La haula wala quwwata illa billah. Ya, ketika kita renungkan hadis ini sungguh membuat kita merinding ya. Betulkah yang masuk ke mulut kita ini hal-hal yang halal? Kemudian ketika kita berdoa kepada Allah meminta tak diijabah-ijabah, kita koreksi begininya ini. Kita koreksi. Ya. Betul tak yang masuk ini bersih hasilnya? Kalau inputnya bersih, insya Allah outputnya juga bersih. Baik, di sini bentuk sekali lagi penetapan asma Allah At-Tayyib, yaitu yang berarti zat yang bersih, suci, selamat dari kotoran, tersucikan dari aib dan kekurangan. Kita lihat komentar dari An-Nawawi rahimahullah dalam menerangkan hadis ini. Beliau menukil perkataan Al-Qadhi Iyad rahimahullah, At-Tayyib fi sifatillahi bima'na al-munazzah 'anil naqais wa huwa bima'na al-quddus wa aslu at-tayyib az-zakatu wat-taharatu was-salamatu minal khubuth. Kurang lebih terjemahan yang disebutkan di sini. Kata At-Tayyib berarti zat yang bersih, suci, serta selamat dari kotoran, tersucikan dari aib, kekurangan. Itu kurang lebih terjemahan dari perkataan An-Nawawi atau perkataan Al-Qadhi Iyad yang dinukilkan oleh An-Nawawi. Kemudian kita ingat pula bacaan kita dalam tasyahud, was-salawatu wat-tayyibat. Wat-tayyibat. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam menerangkan penggalan daripada bacaan tasyahud ini, beliau katakan hiya sifatul mausuf al-mahdhuf ay at-tayyibat minal kalimat wal af'al was sifat wal asma lillahi wahdah. At-tayyibat yang dimaksud di sini adalah sifat bagi zat di mana yang terhapus artinya keterangannya. Thayyibat artinya yang baik dalam hal apa? Dalam firman-firmannya, kalimat firman-firman Allah itu yang baik-baik. Wal af'al, dan juga perbuatan-perbuatan Allah dalam menciptakan, dalam mengatur alam semesta dan seterusnya. Kemudian was sifat, juga sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan asmanya bagi Allah semata. Fahuwa tayyibun, maka Allah itu maha baik. Wa af'aluhu tayyibah, dan perbuatan-perbuatan Allah juga maha baik. Wa sifatuhu atyabu syai', dan juga sifat-sifat Allah itu sebaik-baiknya sesuatu. Wa asma'uhu atyabul asma', dan nama-nama asma-asma Allah itu juga sebaik-baik nama. Wasmuhu at-tayyib, dan juga diantara asma Allah itu adalah at-tayyib. Dikatakan asma Allah itu sebaik-baik nama, makanya di dalam asar hadis yang meskipun dhaif dalam keterangan beberapa pakar hadis, akan tetapi bisa dijadikan ini bahwasanya sebaik-baik nama adalah ma tu'ubbida wa hummid. Sebaik-baik nama adalah nama yang diawali dengan kata abd, Abdurrahman, Abdullah, dan seterusnya, Abdurrahim, dan seterusnya. Atau hummid, Muhammad, Ahmad, Hamud atau Hamad, dan seterusnya. Baik. Wala yasdur anhu illa tayyib, dan tidak keluar perintah dari Allah, tidak datang titah
instruksi dari Allah kecuali baik. Wala yas'adu ilaihi illa thayyib, dan juga tidak diangkat ya ke langit dari amal-amal hamba kecuali yang baik. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salih. Ya. Amal saleh itu diangkat ke langit. Ya. Wala yaqrab minhu illa thayyib, dan tidak didekatkan kepada Allah kecuali juga orang hamba-hamba yang baik. Siapa yang terdekat dari hamba Allah? Para mursalin, ya. Hamba-hamba yang diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul, kemudian malaikat-malaikatnya juga dan seterusnya. Jadinya kumpulan yang baik. Ya. Wa ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wa fi'luhu thayyib. Nah, sudah. Wal amalut thayyib ya'ruju ilaihi, juga amal hamba yang baik diangkat oleh malaikat ke langit. Fattayyibat kulluha lahu, maka segala hal yang baik itu kembali kepada Allah, mudhafa ilaihi wa sadira anhu wa muntahiya ilaihi, ya. Dinisbatkan kepada Allah, kemudian juga timbul atau berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Itu hal-hal yang baik. Fa idza kana huwa subhanahu at-tayyib 'ala al-itlaq fal kalimatut tayyibat wal af'alut tayyibat was sifatut tayyibat wal asma'ut tayyibat kulluha lahu subhanahu la yastahiqquha ahadun siwah, ya. Ila akhirih, dan sampai seterusnya dari perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah yang menunjukkan sekali lagi penetapan asma at-tayyib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya seluruh kebaikan itu milik Allah, dinisbatkan kepadanya, berasal darinya dan kembali kepadanya. Adapun manfaat beriman kepada asma Allah at-tayyib ini, yang pertama adalah mencintai, memuji dan mengagungkan Allah yang maha baik. Ya. Kita saja kalau ada orang baik, suka enggak kita cari itu, ya. Kalau ada orang baik-baik, ya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, baik tutur katanya dan seterusnya, yang kita cari seperti itu. Lalu bagaimana dengan zat yang semuanya kebaikan yang ada di sekitar kita, pada diri kita, ya, di lingkungan kita itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita puji, kita cintai. Subhanah. Kemudian yang kedua, bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla dengan baik-baik, perkataan, perbuatan maupun niatnya, ya. Dan bentuk sekali lagi bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, tentunya dengan perkataan baik berupa zikir, ya, berupa doa, maupun perbuatan, ya salat, ya puasanya, ya hajinya dan seterusnya, maupun niatnya juga dimulai dari niat juga, tentunya yang baik-baik sehingga sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, hanya menyukai yang baik-baik, baik akidahnya, perkataannya, perbuatannya, teman karibnya, pasangan hidupnya, makan minumnya, semuanya harus yang baik-baik, ya. Terilhami dari asma Allah at-tayyib. Kemudian yang keempat, mengetahui bahwa Allah at-tayyib, dia mencintai yang baik dan hanya menerima yang baik, ya. Tidak ada manuver, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada, ya, maksud yang tidak terdetek oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau memberi, ya memberi yang, ya, yang baik. Kalau menerima juga terimalah yang baik-baik.
Kemudian yang kelima, memuji dan menyanjungnya dengan nikmatnya yang tak terhingga. Termasuk kita, ya, nasib baik kita diturunkan kepada kita kitab terbaik Al-Quran. Meskipun juga kitab Injil dan Taurat baik di masanya, terbaik di masanya, untuk umatnya. Tapi Al-Quran bagi kita adalah kitab yang terbaik, ya, dan juga dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian mengutus Rasul yang terbaik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai penutup Nabi dan Rasul juga yang terbaik, ya. Dan ini juga karunia nikmat Allah bagi kita. Sudah kitabnya terbaik, Rasulnya terbaik, ya. Hukum dan syariatnya juga terbaik. Ada taharah, ada keringanan, ada tayamum, ya, macam-macam semuanya, ya. Kita ini banyak dapat diskonnya loh kalau dipikir-pikir. Kalau terdahulu bajunya kena najis harus dipotong, dibuang. Ghanimah haram bagi mereka, bagi kita dihalalkan. Banyak sekali keringanan-keringanan yang Allah berikan, ya, bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk hatta nanti di finishnya. Yang duluan dimasukkan surga siapa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini juga bagian daripada, ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Semua aspek yang terbaik untuk kita, ya, aspek akidah, hukum maupun akhlaknya Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini sekali lagi adalah bagian dari manifestasi asma Allah At-Tayyib bagi kita dan juga lingkungan sekitar kita dan alam semesta tentunya secara umum. Baik. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, lanjut ke asma berikutnya, Ar-Rauf, yaitu zat yang maha pengiba atau pengharu, di mana asma Allah Ar-Rauf ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 10 kali. Di antaranya pada surah Al-Baqarah ayat 143, innallaha bin-nasi la raufur rahim, ya. Sungguhnya Allah maha pengiba kepada manusia, maha pengasih terhadap mereka. Ar-Ra'fah ini adalah bagian dari rahmat, hanya saja tingkatan yang tertinggi dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah boleh jadi pada hal-hal yang tidak disukai oleh hamba, tetapi ra'fah Allah itu hanya pada hal-hal yang disukai oleh hamba, ya. Boleh jadi, ya, wabah yang kita alami saat ini rahmat dari Allah. Banyak kita temui rahmat Allah di sela-sela wabah ini, ya. Meskipun secara umum, secara kasat mata, ya, memandangnya, mereka yang memandangnya dari materi, dari ekonomi dan sebagainya dengan kacamata pesimis, ya kan, seolah-olah negatif. Padahal di sela-sela itu atau banyak bahkan lebih dari itu adalah dibungkus oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita mungkin tidak mengenal istirahat sebelum adanya wabah ini. Yang bekerja, ya, 24 jam, yang mengajar, ustadznya juga ke barat ke timur, ya, angin pagi di sana, sore di sana, ya. Tapi dengan, ya, wabah ini jelas
duduk sudah di rumah, duduk manis ya, online. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mana dari kita yang memandangnya seperti ini? Sedikit. Ya kan, yang ada ya, sisi negatifnya itu tadi menurut kacamata mereka. Padahal sekali lagi di situ terdapat rahmat Allah yang luar biasa. Rahmat Allah yang luar biasa kepada hambanya. Itu rahmat. Akan tetapi ra'fah itu, ra'fah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hal-hal yang disukai oleh hamba, yang manis ya. Ada yang tidak suka manis? Semua suka manis ya. Dunia saja Rasulullah gambarkan hulwatun khadirah. Hulwah yaitu manis, khudra yaitu hijau, menyejukkan mata, asyik dunia. Maka ra'fa Allah sekali lagi itu biasanya atau umumnya hanya pada hal-hal yang disukai oleh hamba. Kesuksesan ya kan, kesuksesan, tamat belajar, apalah, dapat bonus ya. Itu ra'fa Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat ya, walafiat dan seterusnya. Ar-Ra'uf adalah zat yang maha mengibaid serta mengharu kepada semua makhluknya di dunia dan sebagiannya di akhirat. Dia tidak tega untuk langsung menyiksa hamba yang melanggar larangannya ya. Kalau di dunia saja Allah Subhanahu wa ta'ala amat haru terhadap hambanya, lalu bagaimana dengan di akhirat nantinya? Tentu akan lebih. Di antara bentuk ra'fatullah ya, kemahaibaan Allah itu adalah tidak langsung menyiksa hamba yang melanggar larangannya, tidak langsung menghukumnya ya. Allah kasih fursah, kesempatan, longgar. Meskipun ya sebagian satu atau dari 1000 atau 10.000 atau 100.000 ada yang Allah hukum langsung untuk menjadi ibrah, untuk menjadi pelajaran bagi yang lain. Saat bermaksiat, naudzubillah ya, kemudian Allah cabut nyawanya sehingga masuk koran, masuk berita ya. Itu sebagai sekali lagi pelajaran bagi yang lain ya. Tapi pada umumnya ya, ra'fatullah, kemahaibaan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada hamba untuk bertaubat, untuk menutup dirinya ya, memperbaiki kesalahannya dan sebagainya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ya, kontan menghukum hambanya, hampir nyaris tidak tersisa ya, nyaris tidak tersisa ya, kecuali segelintir dari manusia ya, begitu melanggar ya, kemudian Allah hukum, waduh ya, sekali lagi tentu akan tinggal sedikit sekali penghuni dunia ini. Kita tidak pakai ukuran yang soleh-soleh saja, yang mukmin saja atau yang mengaku Islam saja. Dari penghuni bumi ini berapa? Seperberapanya? Seperempatnya, seperlimanya, kira-kira. Berarti yang 4/5 itu mestinya digulung. Iya kan? Yang KTP-nya, paspornya Islam lah, diterima, diinikan semua dulu.
terlepas dari berbagai kesesatannya. Misalnya, maka yang 4/5 penghuni bumi ini mestinya sudah digulung sama Allah. Apalagi kalau diselami Islamnya bagaimana? Islam yang neko-neko, yang bengkong, yang selesai. Wallah, tinggal berapa persen. Tapi ra'fatullah, sekali lagi, kemahaibaan Allah kepada hambanya tidak memperkenankan hal itu. Terlebih di masa kita sekarang ini, di mana bahkan agama dijadikan alat oleh sebagian, ya kan? Bahkan mereka yang punya power, punya massa dan sebagainya mengeluarkan statement-statement yang Allahul musta'an, ya, sangat disayangkan. Baik. Jamaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu juga yang membatasi kita. Barangkali sampai di sini dulu pertemuan ini. Barangkali ada pertanyaan? Alhamdulillah. Bismillah. Iya, itu bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita memakai namanya dengan didahului abd atau hamba Allah Subhanahu wa taala, Abdullah, Abdurrahman dan seterusnya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.